Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, atau terjemahan di buku itu meneladani akhlak generasi terbaik. Naam, mengetahui yakni akhlak salaf ini sangat penting hingga kita bisa mengambil yakni pelajaran, kemudian bisa mencontohnya. Tentu melalui perkataan-perkataan kaum salaf ini menjadi pelajaran dan juga nasihat bagi kita semuanya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni manfaat dari apa yang kita baca ini. Kita akan ulang sedikit masuk di dalam bab yang kedua, yaitu as-salaf wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu. yakni kaum salaf dan takutnya mereka kepada Allah. Takutnya kaum salaf kepada Allah. Dan mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah orang ini merasa takut kepada Allah, merasa takut kepada Allah, maka ia akan berupaya untuk lebih dekat kepada Allah, untuk berupaya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan semakin tinggi keilmuan seseorang, terutama ilmu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, semakin mengenal Allah, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah yakni al-ulama, orang yang berilmu. Maka cukuplah orang yang takut kepada Allah, berarti orang ini mempunyai ilmu. Nah, di sini kayaknya bukunya pada ketinggalan atau sudah hilang atau belum dapat ini ya. Bukunya ada dibawa. Buku yang sudah pernah dapat, ada yang belum dapat. Kayaknya dulu banyak dibagikan, tapi mungkin orang yang dapat nggak ada lagi gitu kan. Ya bukunya kalau bisa dibawa. Nah, ada kan sudah punya buku ini kan ya? Kalau bisa dibawa, artinya nanti kalau perlu ditambahi apa catatan, ada apa. Nah, ini mengambil faedah. Ya. Jadi kayaknya ada 40 lebih kayaknya dulu ya. Ini yang saya tadi bawa satu memang. Satu. Ada antum bawa punya kan? Punya enggak? Enggak punya. Yang punya, yang diberi tadi, yang diberi dulu kemana orangnya? Jangan mengambil bukunya, tapi itu kita kaji sama-sama ya. Kita kaji sama-sama. Nah, insya Allah jadi beda, walaupun kita bisa aja baca di rumah, tapi insya Allah ada nilai lebihnya. Ketika kita kaji sama-sama, kemudian kita ingin juga melihat apa teks Arabnya gitu kan. Artinya barangkali mungkin ada yang terlewat gitu kan.
Ada faedah yang bisa kita ambil di situ. Tanya. Ini ada satu buku, nanti belum dapatnya. Dulu mau tak kasih berangkat, jadi sekarang datang. Baik, perhatikan ini Ibnu Mas'ud. Qala mu'allif. Wabillahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumid ini amin. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu kana yaqulu idza qa'ada. Innakum fi mamarri laili wan nahar fi ajalin mangkusatin. Kita ulang dari sini. Wa amalin mahfudatin wal mautu ya'ti baghtatan man zar'a khairan yusiku ay yahsuda raghbatan wa man zar'a syarran yusiku ay yahsuda nadamatan wa likulli zari'in mislu ma zar'a wa la yasbiqu bati'un bihaddihi wa la yudriku harisun ma lam yuqaddar lahu faman u'tiya khairan fallahu a'tahu wa man wuqiya syarran fallahu waqahu al-muttaquna sadatun wal fuqaha'u qadatun wa mujalasatuhum ziyadatun. 6 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud? Seorang sahabiyun jalil. Sahabiyun jalil, yakni Abdullah bin Mas'ud bin Wafil bin Hubayb, seorang al-imamul khabar, seorang imam yang ilmunya bak lautan. Faqihul ummah, dari orang yang faqih dari umat ini. Faqih. Maka ini sekali lagi benar firman Allah Ta'ala, orang yang semakin tinggi ilmunya semakin takut pada Allah. Tampak dengan ucapan-ucapannya dan juga amalan-amalannya. Maka nanti mudah-mudahan kita juga semacam itu. Semakin bertambah ilmu kita, setiap hari bertambah ilmu kita, semakin takut kepada Allah Ta'ala, semakin berhati-hati, semakin semangat untuk melakukan perintah-perintahnya. Ini bentuk ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini digelari dengan Abu Abdurrahman Al-Hadhali Al-Makki, yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, juga ikut perang Badar. Kana minas sabiqin al-awwalin wa minan nujaba'il alamin. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang sahabat yang awal-awal masuk Islam, ikut perang Badar, pernah hijrah, 2 kali hijrah, dan punya meriwayatkan banyak ilmu yang sangat banyak. Ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita perhatikan apa ucapan beliau ini. Bahwasanya beliau kan yaqulu idza qa'ada. Ya, beliau ketika sedang duduk-duduk, beliau berkata. Perhatikan ucapannya. Innakum fi mamari laili wan nahar fi ajalin mangkusutin. Sesungguhnya kalian semua ini itu sedang dalam perjalanan, yakni berlalunya waktu malam dan siang. Fi ajalin mangkusoh, di dalam ajal ini umur, ya, waktu yang telah ditetapkan, yang mangkusoh, yang terus berkurang, Nah, sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya manusia itu diciptakan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, 40 hari kemudian berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah. Setelah itu 4 bulan ditiupkan ruh, diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya. Kemudian diperintahkan untuk mencatat apa saja, dikatbi apa saja ajalnya, ya, apalagi rezekinya, apalagi amalnya, apalagi sakit am sa'id.
Sakiyun, sengsara atau bahagia, telah ditulis. Sejak kapan? Sejak kita berada di dalam perut ibu kita dulu 4 bulan. Artinya berarti masing-masing benar ini. Kalian ini sedang dalam waktu perjalanan malam dan siang. Ini manusia, umur manusia. Ya waktu-waktu itulah. Detik, menit, hari, minggu. Jadi ini umurnya. Fi ajal memang khusus, setiap saat ajalnya berkurang. Apa maksudnya? Waktu, kesempatan waktu untuk hidup di dunia berkurang apa bertambah? Berkurang. Misalkan si fulan umurnya misalkan 60 tahun. Berarti setiap hari lewat tambah 1 hari tambah berkurang. Waktu yang terus berkurang. Kesempatan untuk berbuat, kesempatan untuk beramal ini berkurang. Ini faedah. Kalau manusia menyadari dia setiap saat waktunya berkurang, masa dia tambah senang-senang? Setiap tahun senang, tambah bersenang-senang, umurnya bertambah senang-senang. Harusnya tambah bermuhasabah. Muhasabah. Umurnya berkurang. Kesempatan berarti untuk berbuat berkurang. Lewat 1 hari. Kalau tidak, ia dapat melahirkan sesuatu yang bermanfaat, maka ini sangat merugi. Imam Syafi'i pernah katakan ya, apabila idza marra bi yaumun, apabila ada suatu hari melewati aku, walam attakhid ilman, walam astafid ilman, wal attakhid yadan, famadzaka min umri. Jika 1 hari melewati aku, sedang aku tidak mendapatkan ilmu dalam 1 hari itu, tidak mendapatkan tambahan ilmu, tidak juga berbuat sesuatu, walam astafid iman, walam attakhid yadan, famadzaka min umri, maka apa yang aku dapatkan dari umurku ini? Lewat, berarti rugi. Pernah kita berpikir 1 hari ini aku mendapat ilmu apa? Berapa kan hadis atau ayat, amalan apa yang tadi berbuat? Ini manusia ini menunjukkan apa? Takutnya kepada Allah. Berarti akan menggunakan waktunya dengan baik. Ini tersirat pelajaran bagi kita agar kita gunakan waktu kita. Karena manusia sadar apa enggak sadar, setiap saat ini, setiap berlalu waktunya ini berkurang. Jadi semakin mendekat ke liang lahatnya, semakin mendekat ke alam kubur. Mau atau tidak mau? Kenapa? Semua sudah ditetapkan. Dan tapi kita tidak tahu berapa tahun, berapa usia kita nggak tahu. Tapi ajal telah ditetapkan. Ajalin mangkusoh. Masihkah kita masih bersenang-senang dengan hal yang kurang bermanfaat, sementara waktu terus berkurang? Wa amalin mahfudotin. Demikian juga dalam amalan-amalan yang mahfudoh, yang tercatat tadi. Setiap amalan dicatat. Ini menunjukkan juga orang menyadari semacam ini berarti akan melahirkan rasa takutnya kepada Allah. Kalau Anda yakin nggak kalau amalan Anda dicatat? Yakin dicatat. Akan ada hitungannya. Tidak sia-sia, tidak ada rugi. Walaupun orang nggak nyatet, orang lain nggak ada yang tahu, malaikat mencatat itu. Mungkin amalan yang baik, mungkin yang tidak baik dicatat. Nah ini juga menunjukkan apa? Gambar takut nanti akan takut pada Allah ketika amalannya dicatat, tidak ada yang tidak ada yang terlewatkan. Maka perhatikan sampai sekarang ini kira-kira 1 hari ini amalannya banyak yang baik apa yang jelek. Ini kalau dicatat kan? Dicatat. Mungkin kita yang berbuat kadang-kadang lupa. Tidak tercatat, mana yang tercatat? Seandainya dicatat, banyak manfaatnya. Banyak amalan baik apa? Amal jeleknya, ucapannya, banyak ucapan yang baik atau yang jelek. Tercatat. Amalan, ucapan tercatat. Sadar antum itu. Kalau kita menyadari ini kaum salaf ngomongnya. Ya.
Amalan-amalan yang mahfudzoh tercatat. Berarti ya harus lebih berhati-hati. Ucapan yang terucap tercatat. Daripada ucapannya tidak baik, mendingan zikir, mendingan baca Quran dan misalnya. Ucapan banyak kan. Waktu kita tadi, waktu yang berkurang, ketika digunakan dengan maksimal, dengan baik, akan beruntung orang ini. Gak bisa dengan amalan, dengan ucapan-ucapan banyak. Misalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini amalan ucapan yang 2 kalimat yang ringan di timbangan, ringan di lisan, khafifun di lisan. Kemudian sakila tadi fil mizan, berat nilai timbangan amalnya, berarti pahalanya besar. Habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah. 1. Kalau 2, kalau 3, banyak sekali memperberat timbangan amal. Ini, tapi terkadang terlewatkan. Ini. Kemudian wal mautu ya'ti baghtatan. Sedangkan kematian ini akan datang ya'ti baghtatan, dengan tiba-tiba. Nah, kematian bisa datang dengan tiba-tiba, akan datang dengan tiba-tiba. Kita tidak tahu, dan memang tidak diberitahu. Besok kamu mati, enak kalau begitu. Besok kamu mati, dari sholat toh ayah sujud lama, pas mati sujud. Tapi pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Dan kematian akan datang. Bisa jadi dengan tiba-tiba, tidak dikasih tahu sebelumnya, tapi yakin. Maka keyakinan, maka kita ini memang diperintahkan untuk banyak mengingat kematian. Aktsir min dzikri hadhimil ladzat. Nabi mengatakan berbanyak oleh kamu sekalian untuk mengingat hadhimil ladzat. Yaitu yang bisa menghancurkan kematian. Kelezatan, yaitu maut. Mengingat mati maksudnya apa yang diingat? Manusia akan mati. Kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Maka yang dipikirkan bukan mati di mana, tapi mati yang bagaimana. Kita berharap tentunya bisa husnul khotimah. Maka berbanyak amal-amal yang soleh. Karena manusia kan bisa jadi jazakumullah. Jadi akan manusia dengan mengingat kematian, maka ia akan berupaya untuk menyiapkan diri. Dan bagaimana bisa mati dengan husnul khotimah, ini harapannya. Maka biasakan dengan amal-amal yang baik. Biasakan dengan amal-amal yang baik. Perhatikan, ketika orang, tidak sedikit memang yang benar, ketika orang biasanya apa, kadang-kadang matinya di situ. Ada orang misalkan sukanya motor, ya, walaupun dengan temannya, mungkin but-butan, maksudnya pakai kendaraan dengan balapan atau apa semisalnya, akhirnya matinya di situ. Ada. Artinya, ketika tahu demikian, senantiasa kalau ingat, mati akan datang dengan tiba-tiba. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ini, perkataan ini? Berarti apa? Senantiasa siap mati. Siap nggak siap waktu mati. Ya artinya berarti kita hendaknya senantiasa berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Karena kepingin pas melakukan yang baik, pas melakukan yang sunnah, amal yang baik, mati. Ini. Karena tidak ada yang tahu kapan datangnya. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik, pas melakukan hal yang tidak baik, yang sia-sia, mati. Wal mautu ya'ti baghtatan. Maka jangan mengira aku muda, masih senang-senangnya, masih bisa ini bisa itu. Nanti aja ibadah, nanti aja melakukan yang ibadah masa-masa agama, nanti aja. Jangan berpikir kematian ini masih lama. Baghtah maksudnya tiba-tiba. Maka ini
Walaupun kita para pemuda masih muda, jadilah pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu golongan dari 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah. Di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Asyab yang saufi tu'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Berikutnya, man zar'a khairan yusiku ayyaksuda rogbatan wa man zar'a syarran yusiku ayyaksuda nadamatan. Naam. Ini perkataan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Barang siapa yang menanam kebaikan, yusiku maka kelak ia akan menuai kesenangan. Dan barang siapa yang menanam kejelekan, maka kelak ia akan menuai penyesalan. Nah, ini ketika diketahui, ketika masih hidup dan harus diyakini, karena Allah Ta'ala juga berfirman banyak sekali dalam Al-Quran semacam ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan dzarrah sebesar dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Sekecil debu, sekecil atom, sekecil apapun dia amal kebaikan yang dia lakukan, dia pasti akan melihat balasannya. Akan ada balasannya. Dan sebaliknya barang siapa yang melakukan amal kejelekan sekecil apapun yang ia lakukan, ia pun akan melihat balasannya. Apa yang kita bisa ambil ini? Berarti di sini apa? Ada targhib dan tarhib. Targhib motivasi untuk beramal baik, untuk beramal yang baik, menanam kebaikan, maksudnya melakukan amal kebaikan. Nah, sekarang ini waktunya beramal, hisab nanti. Dan nanti di akhirat yang ada hisab wala amal, tidak ada amal. Nanti. Sekarang ada amal, maka perbanyak beramal kebaikan. Khairan, nakiran, kebaikan apapun, apa saja. Tentu kebaikan tentu ma wafaqa kitab was sunnah, amal yang sejalan dengan Al-Qur'an dan juga sunnah, kebaikan. Barang siapa menanam kebaikan, ia kelak akan menuai kesenangan, surga. Dan sebaliknya tadi, sesuatu tidak baik, ucapan atau perbuatan, ia pun akan menuai hasilnya. Berupa apa? Nadama, penyesalan. Menyesal. Dan namanya menyesal mesti di belakang, gak ada menyesal di depan. Kita sekarang juga mungkin sudah pada menyesal. Sebagian kita, kenapa dulu kok gak saya belajar dulu, sejak dulu? Kenapa saya kok gak sejak dulu? Tapi masih ada kesempatan. Mengapa saya dulu begini? Ya bersyukurlah kepada Allah, sekarang sudah mulai dikenalkan dengan sunnah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan orang yang mengajarkan sunnah. Alhamdulillah, ini karunia sangat agung. Maka ganti sesuatu yang dulu mungkin pernah sesuatu yang kita lakukan yang kurang ada faedahnya, manfaatnya, atau terperosok dan perbuatan dosa, dengan banyak istighfar dan al-hasanat, perbanyak al-hasanat, amal-amal kebaikan. Ini innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya amal-amal kebaikan akan bisa menghapuskan amal-amal yang tidak baik. Maka ini targhib, motivasi untuk beramal baik, dan tarhib, peringatan jangan mudah-mudah melakukan kejelekan. Nanti aja, ntar enggak apa-apa kejelekan, yang penting bukan syirik. Nanti habis itu saya istighfar. Enggak boleh berpikir begitu. Iya kalau sempat istighfar. Kalau enggak sempat. Ini. Khawatir kalau berpikirnya begitu justru tambah gak diberi kesempatan beristighfar. Nah ini khawatir. Kemudian walikulli zari'an mislu ma zar'a. Nah, setiap orang yang menanam pasti, bagi setiap orang menanam ia akan mendapatkan seperti apa yang dia tanam. Tanamnya apa? Maksudnya apa tanaman? Ya ini perbuatannya apa? Ketika dia menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Menanam kejelekan akan menuai kejelekan. Maka silahkan Anda melakukan apapun, mengucapkan apapun, silahkan. Tapi ingat, nanti akan ada balasannya. Sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, sesuai yang kita kerjakan.
Silahkan. Diberi kebebasan manusia mau berbuat apa. Tapi ingat, nanti pun dia akan tunai itu. Akan dia panen itu apa yang dia tanam. Barang siapa yang ingin penyesalan, ingin sesuatu tidak baik, silahkan melakukan tidak baik. Tapi tentunya orang yang berpikir, orang yang berakal, menggunakan akal, tentu nggak ada orang yang ingin menyesal. Tentu semua ingin masuk ke dalam surga, ingin mendapat kebaikan. Kemudian berikutnya, dan orang yang biasa-biasa, maksudnya orang yang batik itu lambat sebetulnya. Orang yang lambat tidak akan kedahuluan orang lain dalam mengambil bagiannya. La yusbaku batiun bihadihi, atau mungkin jadi orang yang biasa tidak akan lambat, orang tidak akan kedahuluan orang lain dalam mengambil bagiannya. Maksudnya sesuatu kan memang telah ditetapkan. Maka setelah itu wala yudriku harisun malam yuqaddar lahu. Sebaliknya, jadi orang yang biasa-biasa aja tidak akan lepas bagiannya. Rezekinya enggak akan hilang. Apa pelajaran dari sini? Setelahnya, dan orang yang semangat, ambisinya sangat besar, semangatnya sangat besar, itu pun tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Apa maksudnya ini? Jangan terlalu tenggelam dalam kehidupan dunia, berambisi, punya target ini harus begini-begini. Sudahlah, 24 jam digunakan untuk itu pun tidak menambah rezeki. Tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditakdirkan. Lambat sini maksudnya bukan males-males, enggak, ya biasa-biasa aja, wajar. Waktu ibadah ya ibadah dululah. Ibadah sholat, waktu sholat. Jangan ini kelembur ini. Nanti aja waktunya sholat kan panjang. Waktu sholat jamaah antar tinggal sedikit, selesaikan dulu. Enggak selesai juga. Wah, ini lemburan ini. 1 jam udah berapa? Anda kalau lemburan tidak diambil, kan eman-eman gitu kan. Belum tentu besok ada lemburan lagi. Sementara kalau sholat ketinggalan, besok gak eman-eman. Besok kan ada sholat lagi. Besok waktunya lain. Waktunya udah lain. Maka orang-orang dulu perhatikan. Ada di antara sahabat ya, sebutkan. Gara-gara ketinggalan sholat jamaah, gara-gara kebunnya. Wah, enak melihat tanamannya, kebunnya. Akhirnya apa? Kebunnya sudah diberikan kepada Baitul Mal, kepada fisabilillah, sebagai tebusannya. Gara-gara itu ketinggalan sholat berjamaah. Kita ini juga senada dengan tadi rezeki telah ditentukan. Ma akhta'aka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yuti'aka. Apapun yang ditakdirkan meleset oleh Allah bagimu tidak akan pernah menimpa kamu. Demikian juga apapun yang telah ditakdirkan akan menimpa kamu, akan kamu dapatkan, maka tidak akan pernah meleset dari. Sekali lagi, ini menjadikan orang ya wajar-wajar aja, berbuat yang wajar. Semangat ibadah dijaga, tidak akan mengurangi rezeki yang telah didapatkan, yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Faman utiya khairan fallahu a'tahu wa man uqiya syarran fawaqahu. Ini nasihat yang agung ini. Ini menunjukkan apa? Merasa diawasi oleh Allah dan juga bersandar kepada Allah. Barang siapa yang diberi kebaikan, Allah lah yang memberikannya. Ingat, ini nasihat ini. Barang siapa yang diberi kebaikan, maka Allah lah yang memberikan kebaikan itu. Bukan semata-mata kita, bukan semata-mata usaha kita. Dan jangan merasa membanggakan diri ketika Anda mendapatkan kebaikan, bisa melakukan ketaatan. Allah yang memberikan itu. Kalau Allah nggak memberi, nggak akan bisa mendapatkan hidayah. Allah yang memberikan hidayah. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah. Jangan tambah sombong. Kita dulu belum tahu sunnah, sekarang tahu sunnah. Tambah bersyukur kepada Allah, tambah tawadhu, tambah dekat dengan Allah. Tidak merasa sombong dengan melihat orang lain yang belum mendapatkan itu. Allah lah, fallahu a'tahu, Allah lah yang memberikan ini. Maka ini bagus. Kebaikan, semua kebaikan sandarkan kepada Allah. Wa man uqiya syarran falwaqahu, sebaliknya. Barang siapa yang dijaga dari kejelekan, maka
Allah lah yang telah menjaganya. Ini juga demikian. Allah yang memberikan ini semua dari Allah. Ini semua karena Allah semacam ini. Bukan semata-mata mungkin ini kesolehan kita, keilmuan kita, ketakwaan kita. Tapi Allah yang menjaga. Supaya apa? Tidak sombong. Dapat sedikit supaya tidak sombong, tidak ujub, tidak membanggakan diri. Karena kalau sudah ujub masuk ini sudah nanti bisa mengarah kepada kesombongan. Ujub tidak menghina orang tapi membanggakan dirinya. Lupa kalau itu semua dari Allah. Kebaikan yang kita dapat dari Allah. Kita diselamatkan dari kejelekan, Allah yang menyelamatkan. Maka wajib bersyukur kepada Allah. Nah ini pelajaran yang agung supaya orang tidak gampang-gampang menyombongkan diri ketika mendapat suatu kebaikan, tapi itu semua dari Allah. Al-muttaquna sadah. Orang-orang yang bertakwa ada orang-orang yang mulia, pemimpin, orang-orang terhormat. Wal fuqaha'u qadah. Para ahli agama adalah para pembimbing umat. Wal mujalasatuhum ziyadah. Dan duduk-duduk belajar di majelis mereka adalah ziyadah, keutamaan atau tambahan, kelebihan. Maka ini juga tersirat apa? Agar kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu. Duduk-duduk bersama mereka itu ilmu, ketenangan. Mujalasatul ulama. Maka pilih teman duduk kita. Pilih teman di mana kita bermajelis dengan mereka. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, ini penenang hati. Dengan duduk bersama mereka banyak faedah. Diamnya mereka saja ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau duduk dengan orang-orang yang dunia ambisinya, orang-orang yang bicarakan cuma masalah-masalah nafsu, masalah-masalah kesenangan duniawi, melalaikan kita, akan melalaikan kita. Satu lagi. Wa an al-Fasawa hadatsana Abul Yaman an Hadis bin Utsman an Abil Hasan Imran bin Imran anna Aba Ubaidah kana yasiru fil askar fayaqulu ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisin atau mudannisun li dinihi ala rubba mukrimun li nafsihi wa huwa laha muhinun badiru asyiatil qadimat bil hasanatil haditsat. Dari sini dari Al-Fasawi telah diriwayatkan bahwasanya ia menceritakan, yakni Abul Yaman telah menceritakan kepada kami dari Jarir bin Utsman dari Abul Hasan Imran bin Imran bahwa Abu Ubaidah, perhatikan Abu Ubaidah ini adalah seorang sahabat Nabi yang banyak keutamaannya. Abu Ubaidah. Kana yasiru fil askar. Beliau berjalan di tengah-tengah pasukan perang kaum muslimin. Fayaqulu, beliau berkata, ala rubba mubayyidin li ziyabihi mudannisun li dinihi. Bisa jadi, boleh jadi ini rubba, orang yang memutihkan pakaiannya itu mengotori agamanya. Artinya bisa jadi orang berpakaian putih, berpakaian yang bersih, tapi ternyata dia mungkin dengan ucapan atau perbuatannya justru bisa jadi ia mengotori, menodai agamanya. Wa ala rubba mukrimin li nafsihi, dan ingatlah bisa jadi orang yang merasa memuliakan dirinya, wa huwa laha muhin, ternyata ia justru menghinakan dirinya, menghinakan jiwanya atau dirinya. Merasa dia memuliakan dirinya, mengangkat, tapi justru dia dengan mungkin ucapan dan perbuatannya itu ternyata telah menjatuhkan dirinya, menghinakan dirinya. Badiru as-sayyi'at al-qadimat bil hasanatil hadisat. Bersegeralah yakni untuk masih mengikuti atau menutupi
kejelekan-kejelekan kalian yang telah lalu dengan amal-amal kebaikan yang baru. 6 ini artinya jadi kaum salaf tidak suka ini dengan penampilan. Bisa jadi orang penampilannya mungkin sok alim, sok bagus, tapi hatinya ternyata tidak seputih bajunya. Perbuatannya, batinnya tidak sebaik penampilannya. Dan ini hati-hati. Maka ini bersegeralah untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah melakukan amal-amal kejelekan. Tidak bangga dengan pakaian, tidak bangga dengan penampilannya. Dan ini ini semakna dengan ayat dengan tadi innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya amal-amal kebaikan ini bisa menghapuskan amal-amal kejelekan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan yang baik. Susullah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya akan bisa menghapuskannya. Ini juga menunjukkan sekali lagi merasa diawasi oleh Allah, rasa takut kepada Allah, tidak membanggakan dirinya, tidak membanggakan diri. Dan ini terkenal Abu Ubaidah yang terkenal zuhudnya terhadap dunia dan besar ketakwaannya, tidak terlalu berambisi dengan amal-amal harta-harta duniawi. Maka ini faedah yang besar. Terkadang sebagian kita baru bangga dengan penampilan, kalau orang melihat supaya kelihatan sudah sunnah kelihatannya, tapi ternyata di sisi lain menghinakan dirinya. Maka intinya ini pelajaran agar kita berbuat dengan amal-amal, bersegera dengan amal-amal kebaikan, tidak membanggakan dengan dohirnya, tapi juga menata batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, rezeki kepada kita, berubah ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh, dan bisa kita mengikuti jejak para salafun soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.